Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun berada. Back to again masih bersama RG Nada kembali dalam formasi 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Dalam edisi 16 Juli 2025 atau bertepatan pada Rabu malam ini, seperti biasa kita akan melakukan talk show bersama dosen UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan. Dalam malam ini bertepatan dalam episode ke-15 yang seperti biasa yang akan ditayangkan hingga mendekati formasi 22 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf, pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam nanti. Jadi rekan Raung, tema kita kali ini apakah rekan Raung pernah mendengar dengan istilah inflasi IPK atau bertanya-tanya kenapa semakin banyak sarjana justru malah makin banyak juga yang menganggur. Nah, ini bukan sekedar angka atau fenomena, tapi kenyataan yang sedang kita hadapi bersama, terutama sebagai generasi muda di Indonesia. Hari ini kita akan bahas bedah tuntas dua topik yang saling berkaitan, inflasi IPK dan pengangguran terdidik. Khususnya di kalian yang Gen Z banget, di nomor 082299996105. Bisa menghubungi dari pihak chat WhatsApp ataupun SMS. Jadi kalian bisa konsultasi free untuk 1 jam ke depan ini. Oke, sebelum itu kita sapa dulu kedua narasumber kita. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak malam ini? Ya, Alhamdulillah baik. Oke. Oke, karena memang tema kita ini sebenarnya sangat menarik ya Pak, cukup kompleks untuk dibahas sebagai saya selaku salah satu yang akan masuk dalam tema ini sebagai mahasiswa juga. Ini mungkin boleh disampaikan dulu mulai dari Pak Samsudin, boleh dari Pak Nando juga boleh, mungkin sedikit latar belakang mengapa sehingga tema ini muncul untuk malam hari ini Pak. Silakan. baik. Terima kasih. Jadi tema kita malam ini yaitu inflasi, IPK, dan pengangguran. Yap. Ini berangkat dari kenyataan Oke. tentang pengangguran. Oke. Pengangguran negara kita sudah kita ketahui bersama. Kita akan data karena pada tahun 2025 yang baru dirilis oleh BPS dan juga IMF. Ternyata pengangguran kita itu meningkat. Iya, 1 tahun terakhir ini terjadi peningkatan pengangguran yang cukup signifikan. Dari 4,7%, dan terakhir saya lihat datanya itu sampai dengan 5%. Prediksi IMF sampai dengan 5,1%. Jadi yang justru menjadi fokus kita yang perlu jadi early warning system harusnya peringatan dini. Ternyata di balik angka ini, salah satu penyumbang terbesar di pengangguran ini adalah ternyata pengangguran terdidik yang lulusan S1. Nah, jumlahnya melebihi 1 juta. Dari 7,28 juta, 1 juta adalah pengangguran terdidik yang berijazah S1. Nah, ini jadi fenomena. Betul. Di satu sisi, kenapa dikaitkan dengan IPK, inflasi gitu? Karena secara fakta, terjadi kenaikan IPK yang cukup signifikan juga. Kalau dulu kita lihat IPK, saya juga mengalami waktu saya kuliah zaman dulu, IPK itu sangat sulit. Betul. Ya. Saya IPK-nya IPK normal lebih sedikit saja. Tapi kalau sekarang itu dianggap rendah. Rata-rata IPK sekarang itu sudah nggak ada lagi. Betul. Kalau misalnya diumumkan IPK-nya berapa, akan ditanam 2,5. Betul sekali. Nah, ini menunjukkan padahal IPK itu secara definisi kan indeks prestasi kumulatif. Itu standar prestasi. Tapi angka ini tidak menunjukkan sebetulnya tidak menunjukkan prestasi secara kualitas, cuma prestasi secara kuantitas. Nah, ini yang menjadi permasalahan sekarang khususnya di dunia pendidikan kita. Baik, betul. Pak Samsudin ya itu mengangkat latar belakang terhadap secara data juga setiap tahunnya meningkat Pak ya. Juga 1 juta lebih yang menyumbang adalah pengangguran terdidik. Yang sangat disayangkan juga. Mungkin kita beralih juga untuk Pak Nando ya. Ini sebenarnya Pak, kalau kita menggunakan istilah inflasi IPK, sebenarnya ini mulai banyak dibahas akhir-akhir ini nih. Di beberapa media dan juga platform sudah cukup banyak, bahkan tanda kutip banyak yang top bahkan kampus di Indonesia dalam negeri cukup mengkhawatirkan juga mengenai inflasi IPK ini. Tapi sebenarnya Pak, apa yang dimaksud sih dengan inflasi IPK dan sejak kapan fenomena ini mulai terasa di dunia pendidikan tinggi
Indonesia agar lebih awal untuk seluruh pendengar kita sebelum launch inti nanti. Silakan Pak. Iya Pak, ini terkait dengan potensi IPK ya. Terkait dengan kalau bicara sejarah, sebenarnya ini berawal dari bonus demografi. Ada isu bahwa kita akan menghadapi bonus demografi. Apakah itu bonus demografi? Bonus demografi adalah di mana usia produktif di Indonesia itu lebih banyak dibandingkan tidak usia produktif. Tidak 70% usia produktif. Usia produktif itu adalah yang berusia 15 sampai umur 60, 65 lah. Itu adalah jumlah penduduk terbanyak 70%. Sehingga itu disebut dengan bonus demografi. Apa efek dari bonus demografi? Salah satunya adalah jumlah penduduk yang produktif. Dikatakan produktif berarti siap kerja. Betul. Ternyata apakah lapangan kerja kita cukup? Itu kan pertanyaan. Kenyataan yang terjadi adalah lapangan kerja kita bukan makin banyak, tapi bisa dikatakan makin sempit untuk kita, apalagi untuk melamar kerja. Betul. Sehingga antrinya sangat panjang. Lamaran kerja itu memang kompetitif. Hanya bagi orang-orang yang terkadang isunya ya, tanda kutip, bagi-bagi yang punya privilege lah. Jalannya lebih cepat. Betul. Yang berproses itu agak lambat. Nah, itu yang disayangkan. Artinya apa? IPK yang tinggi saat ini itu terjadi karena miris ya oleh pendidikan saat ini. Kenapa bisa? Karena kebanyakan mahasiswa itu adalah di dalam kategori nilai mereka memang rajin mengerjakan teorinya. Betul banget. Untuk menjawab pekerjaan itu lebih cepat. Mungkin mereka gunakan adalah sistemnya AI yang menjawab semua. Jadi kepintaran elektronik ini, kepintaran komputer ini kan melebihi dari kepintaran manusia. Jadi sekarang dunia pendidikan termasuk dosennya mempunyai pekerjaan yang ekstra untuk menilai bahwa ini adalah karya manusia atau karya AI. Betul. Ini adalah sebuah hal yang sangat butuh kerja ekstra. PR baru gitu. PR baru bagaimana dosen itu harus mampu menilai betul-betul bahwa ini layak atau tidak. Dan mereka sangat bangga dengan IPK yang sangat tinggi. Memang wajar, karena itu indeks prestasi kumulatif. Tetapi dengan IPK tersebut terjadi banyak mahasiswa yang memiliki nilai IPK tinggi. Itu yang terjadi di beberapa tahun ini sebenarnya. Dulu zaman kita kuliah ya Pak ya, kalau IPK itu 3,5 saja itu sangat bagus sekali. Dapat nilai B saja. Itu udah udah punya pintaran yang sangat ekstra. Pintarannya di atas rata-rata lah bahasa gitu. Ternyata memang saat ini adalah rata-rata mahasiswa kita memiliki IPK di atas 3,5. Betul. Tentu ini adalah memang sebuah reward terhadap pendidikan, bahwa berarti mahasiswa kita mengalami kepintaran. Tapi apakah kepintaran mereka itu karena murni mahasiswanya atau AI-nya? Ketika dimasukkan dengan dunia kerja, punya kebenturannya antara soft skill, hard skill, dengan di dunia wawancara atau di lapangan kerja. Baik, untuk Pak Nanda terima kasih juga tadi udah ada sejarah juga tadi sekitar 70% Pak ya yang aktif ya tadi kamu di sana. Kita berlanjut untuk Pak Samsudin, tadi sempat disinggung juga bahwasanya fenomena IPK ini tinggi secara merata. Seperti yang sampaikan juga Pak Nanda itu sekarang rata-rata diakumulatifkan di atas 3,5 yang dicapai oleh mahasiswa sekarang. Ini sebenarnya mencerminkan peningkatan kualitas mahasiswa atau justru ada yang salah dalam sistem penilaian di setiap kampusnya, mungkin khususnya regional Indonesia ini Pak Sofian. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, IPK kalau dulu memang IPK itu standar prestasi. Kualitas cenderung ke penilaian kualitas, bukan hanya sebatas kuantitas atau angka. Nah, banyak sebetulnya penyebab ya yang menyebabkan IPK itu sehingga tidak mencerminkan suatu kualitas dari mahasiswa itu sendiri. Pertama ya tentu ya kalau kita lihat ini apa sih yang menyebabkan kenapa IPK terjadi inflasi. Padahal sebetulnya kalau ini standar prestasi ya, standar prestasi akademik tentu ini harus sejalan dengan bulan. Betul. Ya kan? Harusnya sejalan. Justru sekarang IPK itu tinggi, sangat tinggi, tapi berbanding terbalik. Berarti ada masalah. Betul banget. Nah, itu yang jadi PR bersama ini. Kenapa terjadi seperti itu? Tentu banyak faktor yang. Pertama, bisa berasal dari
institusi pendidikan itu semua. Termasuk kita. Nah, sistem kita. Nah, di sistem kita memang penilaian mahasiswa ya. IPK mahasiswa menjadi salah satu indikator dalam penilaian prestasi universitas atau prestasi perguruan tinggi. Mungkin ini salah satu yang menjadi apa yang harus dicapai oleh perguruan tinggi. Dimanapun mahasiswa ini harus IPK-nya secara bertahap itu harus meningkat. Berarti ada kemajuan dalam pembelajaran di kampus tersebut. Oke, kalau misalnya ini betul real terjadi di lapangan kampus ya nggak salah. Ya kan? Inflasi itu sebetulnya masalahnya terjadi karena nggak sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya. Di ekonomi itu sama. Kenaikan harga-harga itu nggak akan jadi masalah kalau daya beli masyarakat itu meningkat. Yang jadi masalah kenapa terjadi inflasi? Karena kenaikan harga itu nggak diikuti oleh daya beli masyarakat, jadi inflasi. Itu juga di dunia pendidikan. Ya kan? Nah, kenaikan itu kan ini tidak diikuti oleh kualitas. Nah, ini salah satu bisa dari internal. Yang kedua ya bisa dari misalnya ya dari dosen pun bisa. Tapi kan aturannya yang diarahkan di situ. Yang kedua dari dosen. Nah, penilaian dari tenaga pendidik. Jadi ya kita tahu memang ini salah satu budaya masyarakat kita. Apa budaya masyarakat kita? Murah memberikan nilai. Betul kan? Nah, kenapa nilai survei itu selalu tinggi? Nilai survei kepuasan betul. Kenapa? Karena memang ya karakter kita ternyata murah memberikan nilai. Mungkin itu yang terjadi sama kami juga. Murah memberikan nilai. Sehingga apa dampaknya? Semakin kenapa ini berdampak negatif. Bahkan kalau dulu dikasih nilai C sama mahasiswa itu ya nggak masalah. Betul. Kalau sekarang dikasih B udah protes tadi. Karena itu perubahan pandangan. Kalau B dianggapnya gagasan. Ya, jadi nilainya harus A. Kalau B pasti banyak komplain. Itu masalahnya. Sementara kalau kita lihat apa sih itu jadi dari tentang nilai. Ada lagi CD sampai. Itu ini harus bisa menjadi apa namanya? Harus bisa menjadi sumber motivasi. Semakin banyak rentang nilai sebetulnya yang diberikan, itu akan semakin tinggi motivasi. Kenapa perusahaan menciptakan produk berbagai macam? Sepeda motor, ada rentang nilai. Kalau semakin sedikit rentang nilai, kita cuma A dan B, itu pasti motivasi mahasiswa itu akan semakin rendah. Kalau cuma dua A dan B, apalagi cuma satu diberikan, hilang. Nggak ada opsi nih. Itu salah satu kenapa inflasi itu. Jadi mahasiswa itu sama. Banyak tuntutan di mahasiswa yang nilai tinggi tanpa memperhatikan apa namanya pencapaian dia dalam prestasi. Jadi kalau nggak tinggi nilainya, dia akan menyampaikan itu apa yang harus dibuat tanpa melihat prestasi tanpa melakukan koreksi. Itu terbatas kita. Inflasi ini menjadi masalah. Oke, baik untuk Pak Samsudin, kita beralih kepada Pak Nando. Ini tadi sempat dikatakan dari Pak Samsudin ya, motivasi ini setuju banget ada tentang A sampai dengan E itu menjadi salah satu faktor pendorong bagi mahasiswa. Tapi ini menjadi sebuah problem juga. Sebenarnya apakah motivasi mahasiswa untuk mengejar IPK tinggi saat ini itu lebih didorong oleh nilai akademis, tekanan sosial atau mungkin tuntutan pasar kerja atau lain sebagainya, Pak? Mungkin dari pengalaman pribadi Pak Nando juga gimana? Terkait dengan itu Pak, terkait dengan motivasi mahasiswa mencapai nilai tinggi, saya pikir ya pertama mahasiswa memang harus dari dalam dirinya dia harus mencapai bentuk reward terhadap dirinya bahwa ini adalah hasil kerjaku, hasil ujianku, maka nilaiku harus mencapai nilai 4 dengan nilai A, nilai buruk A. Artinya apa? Bahwa dia ingin menunjukkan bahwa membutuhkan validasi. Orang itu kan butuh validasi sebenarnya. Saya punya kemampuan sampai mana? Semakin
semakin bagus saya menunjukkan kualitas saya, berarti saya semakin bagus belajarnya. Artinya apa? Tidak mungkin seseorang itu sama hasil belajarnya. Betul. Yang notabene yang malas dan rajin, itu beda kualitas ilmunya, beda untuk nilainya, seharusnya begitu. Tapi namun kenyataannya motivasi mereka terkadang mencapai nilai tinggi itu bukan karena untuk menunjukkan siapa mereka. Kadang bukan seperti itu, bukan karena menyampaikan bahwa saya harus motivasi kawan-kawan yang lain. Tapi mereka menunjukkan bahwa saya punya IPK tinggi, biar saya mampu memperlihatkan, ya muncul rasa ego saling sedikit. Itu terkadang yang terjadi. Jadi sebenarnya kuliah itu kan bukan menunjukkan bahwa kita kuliah bukan untuk dapatkan nilai satu, tapi untuk diri sendiri, individual, bukan. Sehingga di dalam perkuliahan itu ada namanya kelompok, ada tugas kelompok dan individu. Ketika gagal tugas kelompok, maka yang gagal adalah kelompok. Tapi kalau tugas individu, itu gagal individu, maka dia sampaikan sendiri. Maka dalam penilaian itu ada 5. Ada pertama sikap, setelah dari sikap dia masuk kategori tugas individu. Ada tugas kelompok, terus UTS, ujian teras semester, dan ada nilai ujian akhir semester. Jadi 5 komponen itu merupakan komponen penilaian. Salah satu yang misalnya tugas kelompoknya antur, misalnya mencapai nilai 5 atau 4, bisa saja itu mencapai nilai C akhirnya. Nilai C. Sehingga kalau dia dapat nilai 80 di kelompok, baru bisa membantu kepada nilai yang lain mencapai nilai minimal B. Seperti itu. Maka motivasi untuk kebersamaan itu sebenarnya yang harus ada. Tapi kebanyakan mereka menyampaikan validasi, tapi tidak mempedulikan teman-temannya. Betul sekali. Jadi motivasi IPK itu kenapa mahasiswa sekarang pada nilainya? Salah satunya adalah mahasiswa sekarang. Kita lihat ya, persyaratan untuk bekerja pada saat ini itu minimal IPK 3,25. Tapi untuk beasiswa itu dia harus mampu memiliki IPK minimal 3,5, tapi ada di sampingnya surat yang namanya kemampuan bahasa asing. Kebanyakan mahasiswa sekarang melupakan hal yang seperti itu. Mereka meningkatkan IPK namun tidak memiliki kompeten yang kalau dibilang skill lainnya, sampai kemampuan bahasa asing. Tentu ini adalah sebuah PR termasuk kepada dunia pendidikan. Kenapa? Karena bahasa asing itu saya pikir bahasa yang diturunkan secara dari penjajahan. Kita kan sudah dijajah oleh Belanda, tapi sampai saat ini kita bahasa Belanda saja sudah lupa. Padahal kita jajah berapa lama? 3,5 abad ya. 3,5 abad. Tapi bahasa Belanda itu tidak ada itu. Bahasa asing. Atau kita jadikan dengan jajahan ini Malaysia. Malaysia. Tapi mereka kan mampu berkandang bahasa asing. Masih cukup pasifnya. Masih bahasa internasional. Tapi kita kan dekat dengan Malaysia. Kenapa kita tidak mengalir mempertahankan budaya tetangga? Artinya apa? Kemampuan inilah untuk mengukur, menyampingkan nilai-nilai IPK tadi. Supaya IPK bisa berdandingan dengan kemampuan bahasa yang lain atau skill yang lain. Baik untuk Pak Nada, terima kasih. Sangat perlu tanggapan lagi mungkin untuk Pak Samsudin setelah itu kita jeda untuk menit pertama ini. Ini untuk Pak Samsudin sebenarnya kalau kita akumulasikan lagi, jika hampir seluruh lulusan memiliki IPK di atas 3,5, sebenarnya jika ini berkelanjutan terus ke depannya mungkin beberapa dekade lagi, ini akan seperti apa Pak? Kira-kira mungkin ruang lingkupnya mungkin lebih sempit aja dulu di kota Panas Tunggal ini misalnya Pak, karena di kota kita sendiri juga cukup banyak institusi ataupun lembaga pendidikan yang mencakup mahasiswa dari dalam kota maupun luar kota. Jadi kalau inflasi itu akan menyebabkan beberapa masalah. Pertama ya tentu ya dari mahasiswa sendiri mencari akan memberikan dampak negatif sebenarnya pada mahasiswa sendiri. Ketika dia memperoleh IPK yang tinggi, dia memasuki dunia kerja, ya ternyata IPK dia yang dia bawa 3,7, 3,8 itu tidak bisa dia bertanggung jawab di dunia kerja. Itu akan menjadi beban moral sama si mahasiswanya. Sehingga saya sering mengatakan bersama
tidak masuk juga kualitas Anda tidak ditentukan di IPK. Ya. Saya mau melihat kualitas Anda setelah lulus dari kampus, setelah keluar dari kampus. IPK Anda ini hanya disebutkan ketika Anda wisuda. Ya, betul. Ya kan? IPK-nya sekian. Habis itu nggak ada lagi. Nggak akan pernah disebutkan lagi. Betul. Jadi kualitas Anda itu yang tidak berukur dari IPK. Ketika Anda tidak mampu mempertanggungjawabkan nilai yang tinggi ini, itu Anda akan sangat kecewa. Betul kan? Ya kan? Pasti akan mengalami kekecewaan. Betul. Motivasi mereka akan bahkan mungkin yang mau masuk perguruan tinggi pun akan menurun. Ya. Ada gunanya, ya. IPK-nya sekian, lulusan perguruan tinggi ini. Ya. Tapi apa? Tapi nggak ada kerja. Jadi tenaga yang banyak kita lihat. Betul sekarang. Jadi di Parang Sidimpuan, bahkan di daerah saya, masih di pedesaan. Kita lihat banyak mahasiswa lulusan perguruan tinggi negeri, lulusan sekolah kesehatan, banyak yang memang bersekolah. Kedua banyak yang bekerja tidak sesuai dengan keahlian. Yang banyak bekerja tidak sesuai dengan keahliannya, lulusan misalnya karena banyak sekolah kesehatan misalnya, sekolah kesehatan kerjanya. Tapi saya teman-teman sekarang itu pakai baik atau guru bahkan sekelas lulusan sarjana. Kalau kita lihat data sebenarnya mungkin kita akan aneh juga melihat. Ternyata 17,sekian%, ya 17,sekian%, naik dari kuliah itu ternyata lulusan sarjana. Yang akan terjadi. Itu salah satu contoh. Contohnya. Pak Samsudin siapa kalau gitu ya? Ini perhatian sama mahasiswa sama masyarakat juga kan. Persiapan harus mempersiapkan diri. Ketika Anda berada di lingkungan kampus, kita berada di lingkungan kampus, untuk kuliah segala macam, itu jangan mencukupkan yang apa yang diperoleh di lingkungan kampus. Proporsinya sangat kecil. Anda duduk di tempat, tidak dituntut untuk lebih inovatif, lebih pengembangan soft skill. Karena secara apa namanya, bahkan dalam perjalanan berikutnya, ini banyak lulusan perguruan tinggi ternyata hanya nilainya IPK-nya tinggi, ya kan? Dari kampus ternama, tapi nggak bisa masuk dunia kerja. Kenapa? Karena kita cenderung ke IPK sementara soft skill-nya nggak ada. Nah, kemampuan komunikasinya nggak ada. Kerjasamanya nggak ada. Nah, itu yang menjadi penghambat mereka masuk ke salah satunya ke dunia kerja. Baik tuh Pak Samsudin. Ya mungkin karena dalam formasi juga sudah 20:34 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan jeda dengan beberapa iklan tentunya untuk kakak yang lagi dengerin station 105 Rawang. Kalian tetap bisa berpartisipasi bersama RCNet di nomor 082299996105 dan stay terus hanya di 105 Rawang your lifestyle. Masih bersama Erjin Danda dan juga kedua narasumber kita dalam formasi 20:38 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita udah singgung cukup banyak di segmen pertama, ditutup terakhir sebelum jeda oleh Pak Samsudin, sehingga untuk segmen kedua ini mungkin kita akan sapa lagi untuk Pak Nando. Dalam pandangan Pak Nando secara pribadi atau mungkin secara ruang lingkup, apakah sebenarnya lembaga pendidikan tinggi ikut bertanggung jawab besar terhadap terjadinya inflasi IPK yang rata-rata pada saat ini di atas 3,5 Pak? Iya Pak Nanda ya, terkait dengan masalah tanggung jawab pendidikan dengan inflasi kasus ya, dengan studi kasus inflasi IPK. Kan kalau terkait dengan inflasi ini sebenarnya kenaikan yang terjadi secara terus menerus. Ya, artinya mau setahun, 2 tahun. Dan ini kan terjadi kalau bicara tanggung jawab ya. Dunia pendidikan ya harus punya tanggung jawab. Harus berarti. Kenapa? Karena ibaratnya di sebuah apa yang ditanam itu yang dituai sebenarnya. Artinya siapa yang menanam? Mereka lahir kan mahasiswa, lahir itu kan dari dalam pendidikan, baik di SMA
Ya. Itu kan karena dia ada mahasiswanya, ada siswanya yang sekolah. Ya. Ketika sudah tahap akhir, semester akhir, berarti mereka tahap lulus. Oke. Di tahap lulus ini sebenarnya kan pendidikan punya tanggung jawab. Bagaimana lulusan mereka bisa langsung bekerja. Oke. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah setiap kampus, seperti Insada pada Sidimpuan, itu sudah punya rancangan. Misalnya Fakultas Ekonomi dan Islam ya, di fakultas kami itu sudah punya mahasiswa kami, CPN, capaian lulusannya itu harus mampu di bidang entrepreneur. Kalau ekonomi syariah. Kalau dia di perbankan syariah, dia harus mampu menjadi ahli, minimal ahli di bidang keuangan, termasuk ahli di bidang perbankan. Namun bicara tentang tanggung jawabnya, ini kan tergantung dunia pendidikan. Pendidikan sudah mengantarkan mereka, mengantarkan mahasiswa sarjana tadi ke depan pintu gerbangnya. Tinggal mahasiswa itu lagi mau kemana mereka ambil, sudah dikasih soft skill. Karena sebelum mereka dilepas dari kampus, mereka sudah magang. Ada praktik magang. Setidaknya mereka sedikit banyaknya mempunyai signal lah, jaringan, minimal jaringan lokal lah. Meningkatkan jaringan lokal tadi kan tidak mungkin seperti orang tua yang terus menuntun anaknya. Kasih pisang nih, terhadap seorang anak, kasih pisang. Harus dibukakan lagi. Baru setelah dibukakan harus disuap lagi. Mungkin artinya anak itu sudah besar. Ya, betul. Ya, kita buka aja. Baru biarkan mereka. Karena itulah pekerjaan sebenarnya yang ditakuti adalah ketika yang ditakuti dari orang tua, seorang anak itu tidak bisa apa-apa. Maka dunia pendidikan itu mengantarkan mereka mempunyai soft skill, hard skill, termasuk adalah ada praktik kerja, ada magang mandiri, ada magang mandiri itu yang di Indonesia, ada entrepreneur, mereka dilatih untuk entrepreneur, ada jiwa, misalnya di UIN itu kan ada praktik nanti ke masyarakat, bagaimana memandu pembuatan, misalnya kita ada pembuatan ibarat di udah salak-salakan ya, bagaimana membuat salak menjadi jodoh. Ada magang seperti itu. Betul. Jadi mereka memang sudah dilatih untuk ke masyarakat, ke UMKM, menggali ilmu. Tapi kan ada waktu, bisa 1 minggu nih, kita masuk kuliah, mereka kan bisa belajar mandiri. Betul. Nah, belajar mandiri masuk ke UMKM, misalnya Spiro, kopi, kan lagi tren-trennya itu. Ya, betul banget. Tren kopi, kafe, gitu. Bisa, apalagi kita adalah daerah penghasil kopi, atau berbisnis kopi, banyak tuh. Banyak sebenarnya yang bisa dikerjakan. Cuman masalahnya adalah dunia pendidikan itu sudah merasa bertanggung jawab nih, sudah coba mengantarkan mahasiswanya ke depan pintu gerbang kesuksesan. Tapi masalah dengan mahasiswa, mau nggak mereka mengambil dengan meningkatkan skill, dengan kami katakan tadi soft skillnya, bagaimana dia cara komunikasi, public speaking ya. Karena kebanyakan dengan IPK yang tinggi, sebenarnya mereka itu sudah punya kemampuan yang sangat hebat. Seharusnya. Karena IPK itu kan menggambarkan karakter seseorang. Bisa kita lakukan berapa IPK saudara? 3,9. Waduh, kita kan lihatnya udah kumlaut. Terlalu bangga kita nih. Wah, ini cepat kerja nih. Diterima kerja. Kayaknya kan ketika ajak bicara, kita gali pengetahuannya. Ternyata dia, di sini kok tidak bisa bicara. Kenapa tidak bisa dikerjakan yang ini? Malah gengsi. Ketika diajak kerjasama, malah mikirkan diri sendiri, egois. Ini ada yang salah nih. Berarti yang salah mana? Ya halapnya. Karena kebanyakan ini efek apa? Salah satunya adalah efek yang kita nggak menyalahkan kita. Ini kuliah Zoom online. Online ini kan kuliah yang kemarin COVID. Betul banget. COVID-19 kan itu. Di mana masanya berkuliah tidak ada bersentuhan. Distansi ini namanya jarak jauh. Kalau kita dulu namanya LDR. Cuma bisa video call. Itu kan hubungan jarak jauh. Ketika belajar pun mereka punya hubungan jarak jauh. Antara guru dan murid pun susah dekat. Hal ini apa efek dari COVID itu? Mahasiswa pun tidak berani berbicara. Tidak pandai ketika bersentuhan secara langsung kayak gini, mereka grogi, gugup. Tapi kalau lewat HP, lebih cepat cara komunikasinya. Saya sampaikan nanti ketika ditanya kan, Pak saya mau ngurus ini misalnya gitu. Oh datanglah,
kita sampaikan begini mau apa ya? Mau diam aja. Nah ini itu ada yang salah dari sikap keberaniannya. Karena saya pikir ini adalah tantangan terbesar. Dunia pendidikan salah satunya adalah dunia pendidikan harus banyak membangun relasi kepada para pembuat termasuklah perusahaan ya yang punya power di bidang dunia kerja, harus membangun koneksi. Artinya apa? Termasuk orang kalau masyarakat tidak mau, ini kan menurun nih angka orang sekolah. Salah satunya adalah paradigma di masyarakat yang saya coba tanyakan. Percuma saja kuliah. Ini istilah para pendidik ya. Betul. Percuma saja kuliah. Ujung-ujungnya kan nganggur. Tentu beda lah paradigma orang yang nganggur tidak sekolah dengan orang yang nganggur sekolah. Itu berbeda sebenarnya. Nganggur yang tidak sekolah menurut persepsi saya, nganggur tidak sekolah karena tidak punya kemampuan. Nganggur yang sekolah karena ingin kerja. Ini tidak sesuai dengan bidang saya. Ya sudahlah, saya pilih kerja yang ini. Akhirnya menunggu kerjaan ini sudah setahun nganggur. Jadi orang tua kan sudah paradigma masyarakat. Itu tengok anak si Anu aja. Tengok anak si Anu sudah percuma IPK-nya tinggi. Tentu seharusnya dunia pendidikan itu mencoba mengantarkan mahasiswanya dengan ini adalah malu kerja. Langsung direkrut mahasiswa IPK tinggi. Atau bagi siapapun juga secara umum dengan catatan adalah fair, transparan. Walaupun ada kategori privilege itu personal, personal ya, karena kita tidak bisa dari itu. Karena itu sudah budaya turun-temurun saya pikir. Bagi siapa yang punya privilege, ya kita lihat pada hari ini ya. Bagi yang punya privilege, saya pikir jalannya ya naik jet, ya naik pesawat. Bagi yang tidak punya privilege ya jalan kaki. Artinya punya proses yang sangat besar. Itu adalah tantangan, dan ini termasuk tantangan di daerah. Karena rata-rata daerah kita kan kebanyakan masyarakat Cirebon itu pendapatan adalah menengah ke bawah. Apalagi kita adalah daerah pertanian. Dulu kita karet, banyak penghasilan yang ada tinggi. Sekarang kan dari mulai naik per tahun penghasilannya masih belum mencukupi. Itu salah satu pikir. Baik untuk Pak Nando, itu tidak sempat disinggung tadi mengenai soft skill dan hard skill dari mahasiswa, melihat tentang angka dan juga jumlah berapa dari 3, berapa IPK seorang mahasiswa tersebut. Oke, lalu kita beralih kepada Pak Samsudin lagi. Sebenarnya apa yang seharusnya menjadi fokus mahasiswa saat ini, karena memang mahasiswa mungkin dalam tanda kutip dilema juga apa yang harus menjadi tolak ukurnya. Jika pun saat ini terjadinya lonjakan inflasi IPK yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga apakah ada opsi tetap mengejar IPK atau mungkin harus lebih mulai mencuri start mengembangkan dengan soft skill dan pengalaman dari kelas sudah. Baik. Pertama tentu mencapai IPK tinggi itu tidak salah. Tidak salah. Kita fairkan dulu. Fair aja. Misalkan memang IPK yang dicapai itu memang mendapatkan kualitas yang tinggi. Nah, kalau kita lihat IPK yang tinggi tidak bisa sesuai dengan kualitas yang tak cukup minus. Pertanyaan kedua, itu tidak cukup juga kan? Karena apa? Karena perkembangan perubahan dalam dunia kerja itu sangat cepat. Jadi mahasiswa maupun lembaga pendidikan harus melakukan kajian, melakukan riset tentang perkembangan dunia kerja. Betul. Kita lihat misalnya data. Saya tertarik kemarin dengan ucapan dari wakil Menteri Pendidikan Stella. Ini kan dikatakan bahwa setelah penyumbang pengangguran dari perguruan tinggi, artinya studi pendidikan, itu justru jurusan yang selama ini kita anggap memiliki lapangan kerja yang banyak. Itu ilmu komputer. Ketika di Amerika itu sudah tidak terlalu banyak lagi lapangan kerja. Nah ini saya menarik juga kan. Di kita mungkin masih agak Cukup banyak ya. Tapi kalau di Amerika ternyata tidak. Kenapa? Tadi sudah disebutkan juga perkembangan AI. Kita jangan terlalu bangga dengan AI. AI itu ancaman sebetulnya. Betul. Makanya Amazon, Google itu melakukan PHK di sana. AI itu tidak
kan sudah tergeser lagi lowongan kerja yang hanya semata-mata seperti driver yang lagi. Jadi mahasiswa ini harus apa namanya, harus betul-betul inovatif, kreatif. Nah, dunia pendidikan harus mewadahi itu, harus kampus dan untuk kreativitas mahasiswa. Nah, di dunia kampus pun ya, kita mungkin kita nggak juga ya, kita mengakui memang ada kekeliruan di pengelolaan pendidikan. Salah satunya mengapa ya? Sebenarnya kampus besar, kampus Indonesia itu memang cenderung seperti pabrik tenaga kerja. Ya, hanya sebagian kecil dari kampus Indonesia itu yang mencari pabrik mencipta lapangan kerja. Ya. Sebenarnya di pabrik tenaga kerja, manufaktur ya, sedikit ya. Jadi ketika itu terus berlanjut, ketika terus berlanjut, diciptakan terus, diproduksi terus tenaga kerja, sementara siapa yang menjadi job creature? Nah, coba nggak ada. Ya. Kita menjadi tempat berat bagi pendidikan kita. Betul. Mungkin kampus yang bisa menciptakan pekerjaan hasil job creature, penciptaan lapangan kerja, menjadi Stansi Putra, memang dia khusus sekolah untuk harusnya ya ada, ya di kampus ada pembelajaran tentang entrepreneur ya, itu harus diperkuat. Jadi mahasiswa ini tidak semata-mata cuma diarahkan Anda harus dari kampus ini, Anda harus cari pekerjaan, mencikar. Harusnya ada proporsi dalam dunia pendidikan kita di kampus, atau di kampus sekolah, di kampus yang daerah mewadahi yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita ingin jadi negara maju. Ya kan? Ya. Apa syarat negara maju? Syaratnya entrepreneur, standar minimal entrepreneur negara maju itu berada di kisaran 10% jumlah entrepreneur. Singapura, Amerika, kita mana entrepreneur kita? Entrepreneur kita sangat rendah, masih di bawah, nggak boleh standar minimal, nggak ada, masih 3,1%. Siap. Sangat rendah minat mahasiswa. Kalau saya tanya minatnya banyak yang mau jadi entrepreneur, saya tanya juga ke masyarakat, apa sih cita-cita Anda? Tapi yang saya tanya itu banyak yang menyatakan bilang, saya cita-cita menjadi pengusaha. Saya cita-cita menjadi entrepreneur. Tapi berdasarkan data tersebut yang tidak terbukti. Karena cuma 3,7% entrepreneur di Indonesia, dan itu yang membuat kita lambat jadi yang maju. Untuk yang harus kita gerakkan tentunya dari depan itu, bagaimana mendorong mahasiswa itu tidak cuma jadi pencari-cari, tapi mengenai untuk menciptakan lapangan. Baik. Sehingga IPK Anda itu ya, Anda tidak terdampak dengan namanya inflasi IPK tadi. Baik, Pak Samsudin, terima kasih. Dan ini juga karena memang kita sebentar lagi juga hampir mendekati closing statement, kurang lebih 5 menit. Mungkin ada satu atau dua tanda lagi sebelum closing statement. Untuk ini bebas mau dari Pak Samsudin atau Pak Nando, silakan. Kalau tadi kita sudah bahas juga mengenai angka pengangguran terdidik, sebenarnya ini juga ada yang menyatakan sebab akibatnya. Katanya bahwasanya sistem pendidikan kita itu katanya sudah tidak sinkron lagi dengan kebutuhan dunia kerja. Karena banyak kasus bahwasanya mahasiswa itu bingung dari awal bagaimana ini menentukan nasib kehidupannya, dari sekolahnya nanti mau jadi apa, kehidupan tersendiri. Apakah sebenarnya dari pihak kampus dan Kemendikbud, Ristek-Saintek dan lain sebagainya yang sebagai pemangku kebijakan memberikan regulasi yang cukup bagi mahasiswa sehingga tidak menghasilkan produk yang nantinya menjadi seorang pengangguran terdidik saja, tapi seperti disampaikan Pak Samsudin tadi itu menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang bisa mempertanggungjawabkan berapa jumlah kuantitas yang mereka mau nanti setelah lulus menjadi sarjana pendidikan yang seperti Pak. Saya mau dimulai dari Pak.
edukasi ya. Karena di dunia pendidikan sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan angin segar melalui dunia pendidikan, termasuk dia setiap dunia pendidikan dengan sekarang kan ada kurikulum MBKM-nya. MBKM itu ada dia kalau di sarjana satu dia punya kemampuan khusus. Dia mempunyai kualitas khusus. Jadi dia tidak sekedar memahami secara umum, tapi secara khusus. Misalnya entrepreneur, karena kita kan punya mata kuliah entrepreneur. Tujuan di dalam pendidikan entrepreneur ini apa? Tujuan pendidikan supaya mengarahkan misalnya anak ekonomi syariah, terarahkan dia ke arah usaha. Dan jurusan ekonomi syariah itu kan tujuannya di dalam pendidikan, termasuk kurikulum kami itu menciptakan mahasiswanya untuk membuka lapangan kerja, bukan untuk mencari kerja. Itu targetannya. Artinya apa? Melalui pencapaian mata kuliah tadi diturunkan melalui CPNK. Ada CPNK capaian mata kuliah. Jadi mahasiswa itu selain dia memahami terkait dengan bagaimana dunia usaha pada hari ini, tapi dia punya kemampuan khusus. Itu dilakukan secara praktek. Jadi dia turun ke lapangan nanti melihat bagaimana sebenarnya usaha yang terjadi di lapangan. Bagaimana dari kasus, misalnya dia ketika melakukan kopi, misalnya nih, kopi, dia harus tahu prosesnya dari penanaman, penjemuran, sampai di tahap finishing, outputnya, ada kopi gilingnya, bagaimana cara menjualnya, memasarkannya, sekaligus bagaimana menciptakan media sosial. Mereka melakukan kritik terhadap dunia usaha. Itu yang mereka lakukan. Jadi secara amat mereka punya pertimbangan, oh ini bagus nih usaha kopi, atau bisa jadi agen kopi gitu misalnya. Atau dia kalau selain entrepreneur, misalnya mahasiswa manajemen keuangan lah, di bagian manajemen keuangan kan, mata kuliah manajemen keuangan itu adalah melihat bagaimana mahasiswa itu mampu melakukan analisis keuangan. Jadi mereka harus praktek kepada Basnas atau di perbankan. Tapi mereka harus praktekkan diri. Jadi mereka gali. Selain daripada itu, mahasiswa juga harus punya yang namanya sertifikat. Kompetensi. Selain sertifikat kompetensi tujuannya adalah menjadi setidaknya mau memberikan pengetahuan, tapi sebagai legalitas. Pemerintah kan sudah bangun regulasi bahwa mahasiswa tamat ini harus punya SKPA, surat keterangan pendamping akademik. Ya, jadi mereka punya ijazah, mereka punya sertifikat keterangan. Selama ini punya kompetensi apa aja? Makanya kan dinilai sesuai dengan jurusan. Jurusannya ini layak nih. Terus ketika mereka punya SKPA atau SPI tadi, berarti jasa, baru mereka akan melakukan tindak lanjut untuk ujian. Ujian yang namanya ujian Malakosa. Tujuannya adalah membangun paradigma atau pola pikir mahasiswa supaya punya kemampuan ketika sudah resmi jadi sarjana. Namun yang terjadi pada hari ini bukan terkait dengan dunia pendidikan, tapi paradigma di masyarakat, terutama kita di daerah Tabaksel ya. Mohon maaf ya, kenapa saya bilang di Tabaksel? Kebanyakan kita berpikir kalau sudah tamat kuliah, kerjanya adalah pegawai negeri sipil. Itu mungkin salah satu ya. Pertama untuk perempuan. Katanya kalau sudah PNS, maka tukarnya, kalau sudah sarjana, maka tukarnya naik. Itu paradigma dia kayak di daerah Tabaksel. Kalau sudah tidak selain dari sarjana, jadi PNS, makin besar lagi. Jadi paradigma yang saya pikir salah. Seharusnya bahwa dunia pendidikan itu ketika masih sarjana, apalagi dia bagus ekonomi, maka dia harus buka lowongan kerja. Apapun kita kan belajar dari bawah, bukan dari puncak. Tapi kebanyakan dari kita akan berpikirnya begini, bagaimana saya mau buka usaha? Modalnya tidak ada. Akan seperti itu. Tapi ketika dia punya relasi sebenarnya, relasi public speaking yang bagus, bisa meyakinkan orang. Kan yang punya modal, yang itu punya modal, itu kan sebenarnya bisa buka peluang. Kebanyakan pebisnis kan bukan karena dia punya modal, tapi dia punya kemampuan komunikasi yang meyakinkan kepada orang lain. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi mahasiswa itu kan kebanyakan orang yang lebih sukses, lebih cepat sukses adalah yang mungkin IPK-nya mencapai di atas 10 tahun. Bukan saya
maksudnya saya pikir adalah yang di atas 3,25 kebanyakan ya ketika Indonesia sosial 3,25 IPK yang minimal ya bisa mengatakan wawancara tapi bisa diterima di dunia kerja dibandingkan di atasnya. Saya pikir karena apa? Karena kemampuan public speaking. Kebanyakan mahasiswa yang 3,25 itu raungnya kemana-mana. Ya, ibarat kalau bahasa sini lasa. Iya betul ya, lebih lantang gitu ya. Lantang di lapangan, lebih banyak jaringannya, kawannya. Seperti saudara, ya kan, saudara kan kuliah pada Anda ya. Artinya pada Anda kan tidak terfokus pada jurusan. Betul. Ini adalah salah satu bentuk pengembangan saya. Ketika saya terbentuk dengan harapan yang saya harapkan nanti, saya punya pegangan lain. Artinya kalau bahasa apa ya orang kitanya ya orang ekonomi ya, don't put your egg in the basket. Yang pernah letakkan satu telurmu di dalam satu keranjang kan gitu. Artinya apa? Ketika kita punya kemampuan, kita punya skill, ya kalau bisa banyak tak apa. Tapi ada satu yang khusus gitu. Kalau bahasa kami itu perkuatlah cabangnya, ya perkuat cabang, ya. Tapi masih ada unit di bawah. Nggak apa-apa, tapi harus kuat cabang dulu, baru buka unit-unitnya. Jadi kalau kita mau apa, saudara kan seperti ini, tetap aja kita khusus harapan kita, tapi kita punya soft skill apa lagi? Ketika tidak ketemu kita dengan bakat kita, kita punya ide yang lain yang bisa kita pilih. Oke, baik Pak Pradana, terima kasih karena memang formasi juga sudah mencapai 21 waktu ini coba. Mungkin masing-masing 1 menit saja Pak, closing statement agar talkshow kita ini memberikan satu kesimpulan untuk pendengar kita semua. Silakan Pak. Baik, sebagai closing statement, inflasi mereka dan kemudian berhenti. Pertama tentu untuk mahasiswa, jangan menjadikan IPK itu sebagai tolak ukur utama. IPK itu seperti yang saya katakan tadi, itu hanya dibicarakan ketika Anda wisuda. Dan itu tidak akan terulang lagi. Yang menentukan kualitas Anda adalah ketika Anda lulus dari satu perguruan tinggi dan Anda membuktikan bahwa Anda sukses. Baik sebagai pekerja, karyawan, maupun sebagai pencipta lapangan kerja. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua tentu jangan Anda cukupkan dengan apa yang Anda peroleh di dunia pendidikan Anda, di lingkungan kampus Anda. Nah itu sangat sedikit. Betul. Sangat sedikit, paling 20%. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Cari ilmu, cari pengetahuan, cari keterampilan, cari soft skill di luar apa yang telah didapatkan. Kenapa? Karena dunia pendidikan, dunia lapangan kerja kita, dunia pekerjaan itu sangat cepat berubah. Yang ketiga, Anda ya jangan jadi pengangguran terdidik. Karena investasi Anda ini dunia pendidikan cukup besar. Apalagi untuk pendidikan. Betul. Anda sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar, investasi dalam dunia pendidikan, tapi apa itu pengangguran? Jadi Anda harus bisa mencari peluang, peluang kerja, termasuk salah satunya ya masuk ke dunia pekerjaan dulu. Kalau memang Anda tidak bisa berusaha job kerja, silakan masuk di lapangan pekerjaan yang bisa Anda lakukan. Betul. Tidak, jangan berkomentar. Karena banyak yang berkomentar itu karena tadi pekerjaan yang cocok sama saya, pekerjaan yang kali. Saya sarjana, masih pekerjaan itu akan menyebabkan Anda jadi pengangguran terdidik. Itu mungkin beberapa closing. Siap. Terima kasih untuk Pak Samsudin dan luar biasa sekali terlalu banyak insight dan pembelajaran dari perbincangan kita malam hari ini. Bahwasanya IPK tinggi memang penting, tapi bukan satu-satunya penentuan kesuksesan. Dan soal pengangguran terdidik itu bukan hanya soal lapangan kerja yang sempit, tapi juga soal kesiapan dan strategi kita menghadapi dunia nyata. Terima kasih banyak untuk narasumber kita, Bapak Samsudin Muhammad, MSI, dan juga Bapak Dado Parijal, Magister Ekonomi, atas waktunya, ilmunya dan juga motivasinya.
Dan tentu terima kasih juga buat rekan Rao yang sudah setia bareng kami di 105.5 FM. Semoga talk show malam hari ini bisa jadi cermin dan cambuk semangat untuk terus berkembang, bukan cuma secara akademis tapi juga secara mental, skill dan juga kreativitas. Saya Arji Danda pamit undur diri dari Ruang Suara Anda. Sampai jumpa di talk show edisi selanjutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan tetap jadi bagian dari solusi. Tentunya stay tune terus hanya di 105.5 FM, your lifestyle. Muhammad